Halo guys, selamat datang di videoku. Di video aku kali ini aku akan menanggapi sebuah berita yang sedang viral ya di media sosial mengenai dengan seorang influencer, seorang YouTubers yang menjadi trending topik di media sosial karena dia dituduh menyebabkan timnas Indonesia menjadi kalah di pertandingan antara Uzbekistan melawan Indonesia ya. Langsung saja kita putar intronya. Mungkin kalian udah pada tahu ya, siapa YouTubers ini. Dia adalah seorang YouTubers yang memiliki ketenaran luar biasa ya di negara kita. Maksudnya dia lumayan terkenal lah. Langsung saja kita lihat profilnya gimana di TikTok. Ini dia, Jerome Pauline. Nah, dia memiliki pengikut sebanyak 5,9 juta dan orang yang menyukai kontennya itu sebanyak 229,9 juta. Ya kan, terkenal ini. Kalau kayak gini kan terkenal nih. Nama akun TikToknya Jerome Pauline 98. Kita akan nonton dulu video klarifikasi dia ya. Jadi ceritanya kayak gini, dia post di Instagram gitu kan. Waktu Indonesia versus Yordania kan. Jadi kan permainan Indonesia kala itu luar biasa. Itu permainan kelas dunia lah. Aku sampai kagum lah. Beberapa kali kuulang-ulang kan. Kan nonton streaming di YouTube. Waktu gol-golnya itu kan, bagus-bagus sekali. Sampai-sampai aku ulang-ulang proses-proses golnya gitu kan. Karena suka, memang cantik kali permainannya. Jadi dia ngepost di Instagram bilang bahwasanya dia sampai kagum juga gitu dengan permainan Indonesia ketika itu melawan Yordania kan. Cuman netizen ini menghujat dia gitu kan, karena dia nonton cuman highlight pertandingan aja, nggak nonton full. Ada juga yang komen kayak gitu kan, dan ada juga yang bilang dia cuman cari ketenaran aja, cari muka lah ibaratnya kan, karena dia dikenal bukan konten yang membahas tentang sepak bola gitu. Dan ada juga komennya yang mengatakan bahwasanya apa yang didukung oleh Jerome ini pasti akan sial. Karena sebelum-sebelumnya dia pernah mendukung sebuah klub basket gitu ya. Tim basket yang menjadi kalah karena dia dukung gitu. Terus selanjutnya dia mendukung Indonesia ketika melawan Uzbekistan gitu kan. Pertama dia video ngepost di YouTube, di Instagram. Dia bilang kagum lah dengan permainan Indonesia. Selanjutnya dia ngepost lagi dukungannya terhadap Indonesia ketika Indonesia menghadapi timnas Uzbekistan ya di perempat final. Kebetulan gitu kan, waktu itu Indonesia kalah dengan skor 2-0 gitu kan atas kemenangan Uzbek. Nah, dari situlah netizen rame-rame gitu menghujat si Jerome ini. Menghujat di akun-akun sosial medianya. Karena dukungannya dia, makanya tim Indonesia ini kalah gitu kan. Sampai rame gitu viral di sosial media. Sampai-sampai dia buat video klarifikasi gitu loh guys. Ini videonya, kita tonton dulu. Halo semuanya, aku Jerome Pauline. Mau minta maaf karena kemarin aku udah dukung timnas, jadinya kalah. Kedepannya aku bakal dukung lawan timnas, dan semoga timnas Indonesia bisa juara juga di AFC dan bisa lolos ke Olimpiade Paris. Mantap. Itu video klarifikasinya guys. Ini kalau menurut aku ya, dia ini bercanda lah ya kan. Nggak mungkin lah mendukung
tim lawan gitu kan. Ini karena dihujat netizen aja dia bikin video kayak gini, video klarifikasi bahwasanya dia akan dukung tim lawan Indonesia supaya Indonesia menang gitu kan. Karena apapun yang didukung sama dia, tim-tim manapun yang didukung sama dia, katanya ya, ini netizen yang bilang akan mengalami sial gitu, pasti akan kalah. Ini teori-teori konspirasi netizen ya. Jadi kalau menurut aku ya, apapun tim, apapun pertandingan yang didukung oleh si Jerome ini nggak ada pengaruhnya. Mau menang mau kalah bukan dia yang menentukan ya kan. Karena dia ini bukan wasit juga, bukan pengurus juga, bukan bagian dari FIFA lah, bukan bagian dari persepak bolaan gitu ya. Jadi nggak ada urusannya mau dia dukung tim manapun. Ya kalau kalah ya tetap kalah ya kan. Ya Uzbekistan versus Indonesia itu kan menang Uzbek. Itu kan ada juga bantuan dari wasit diduga gitu kan. Ada gol dari pemain Uzbek itu yang sepertinya agak upset juga lah kalau menurut aku ya. Terus dari segi permainan Indonesia juga mengalami penurunan karena kalau menurut aku ya Indonesia agak gugup kalau aku tonton videonya, agak bukan seperti yang biasanya dia main gitu. Karena waktu lawan Yordania itu ngeri Wak, itu sampai 4-1 dibantainya ya kan. Kalau kayak gitu dia main, pemain-pemain kita mainnya kayak gitu, yakin aku menang lawan Uzbek itu. Tapi nggak tahu lah, malam pertandingan itu pada saat itu tim kita jadi kalah karena memang Rido kena kartu merah juga kan, dikeluarkan juga. Pokoknya banyaklah sebab-sebabnya gitu kan, bukan karena si Jerome ini, tapi memang dari dalam permainan gitu, dalam sepak bola itu. Apakah dari wasit, apakah dari pemain, apakah dari, pokoknya banyaklah dari situlah yang menyebabkan kekalahan. Kalau menurut aku sih wasit ada juga campur tangan gitu kan. Kalau menurut aku ya. Habis itu dari mental pemain juga kan. Kita tengoklah pemain-pemain kita ini bermain bukan seperti biasanya gitu. Nggak kayak biasa dia main. Agak gugup lah ya kan. Siapapun yang main kayak gitu pasti gugup lah. Itu hal yang wajar. Apalagi kita kan belum pernah sampai ke perempat final Piala Asia gitu kan. Ya wajar lah kalau pemain agak-agak gugup gitu. Jadi jangan disalahkan juga pemain gitu kan. Aku bangga karena Indonesia udah mencapai pencapaian yang luar biasa ini, masuk ke perempat final. Itu luar biasa, sampai negara-negara kuat ditumbangkan, itu luar biasa. Korea Selatan ditumbangkan sama Indonesia walaupun melalui penalti, tapi ini hal yang amazing lah kita bilangnya kan. Sebelum-sebelumnya kan lawan-lawan negara-negara kayak gini kan kita susah gitu. Nah sekarang yang jadi permasalahannya si Jerome ini kena serang habis-habisan gitu kan sama netizen-netizen kita ini. Dan dia menanggapinya dengan bercandaan lagi gitu kan. Ini kan klarifikasi video kayak gini bercanda nih, kan nggak mungkin seorang warga negara Indonesia mendukung tim lawan, kan nggak mungkin. Pasti adalah rasa cintanya terhadap negara Indonesia gitu kan. Pasti pengen negara kita ini menang gitu dalam pertandingan. Itulah bentuk nasionalisme kita ya kan. Malah sekarang dia diundang nama Deddy Corbuzier untuk podcast di YouTube mengenai hal ini gitu. Ngapain, udahlah ya kan. Kita terima aja lah apapun hasilnya. Yang penting kita jangan menghujat ya kan. Indonesia kalah, tim kita kalah. Itu bukan kalah yang memalukan juga kalau menurut aku ya. Jadi kedepannya ini kita dukung lagi timnas kita supaya menjadi timnas yang diperhitungkan di dunia ya. Menjadi timnas yang sanggup bersaing di tingkat dunia gitu.
bukan hanya di tingkat Asia Tenggara ataupun di tingkat Asia. Mari kita dukung supaya menjadi timnas yang bisa bersaing di tingkat dunia juga gitu kan. Udahlah, hal-hal yang seperti ini udah jangan diperpanjang lagi ya kan. Ini pun semalam timnas kita kalah kan lawan Irak. Si Jerome ini udah bilang kan bahwasanya dia mendukung, ini bercandaan kalau menurut aku ya. Dia bilang dia dukung tim lawan Indonesia supaya Indonesia menang. Karena kembali dengan hal yang sebelumnya gitu kan, bahwasanya para netizen mengatakan bahwa dia pembawa sial, apapun yang didukung sama si Jerome ini pasti kalah gitu. Jadi dia bercanda gitu, kalau menurut aku bercanda nih. Menanggapi komentar-komentar pedas netizen dengan cara seperti itu ya kan. Tapi semalam kalah juga kan timnas kita. Walaupun dalam setiap pertandingan pasti ada, kalau menurut aku pasti ada campur tangan wasit yang agak-agak lain gitu kan, agak-agak membagongkan juga ya kan. Gimana nggak membagongkan? Gol dari Irak yang pertama penyama kedudukan itu, kalau menurut aku lihat itu, yang aku tengok, posisi pemain mereka itu agak offside gitu kan. Cuman dihitung sah sama wasit. Ya udah, memang kayak gitu ya kan. Dari pertama main lawan Qatar kita udah dicurangi sama wasit. Nah, kalau masalah kayak gini udah lumrah gitu kan. Emang kita jadi tim yang bukan hanya melawan timnas negara lain tapi juga melawan wasit gitu. Ini si Jerome dari klarifikasinya akan mendukung tim lawan gitu. Tapi tetap kalah juga Indonesia kan. Jadi ini kan salah. Netizen mengatakan bahwasanya apapun yang didukung oleh Jerome pasti kalah. Ini ibaratnya sebuah kutukan gitu kan. Ya enggak juga kan. Enggak ada sangkut pautnya gitu. Ya udah, sekarang teman-teman semuanya, kawan-kawanku semuanya, netizen Indonesia yang barbar ini, udahlah. Stop lah kita hujat-hujat yang begitu ya kan. Sekarang kita berikan dukungan kepada tim. Kita fokus saja kepada timnas. Kita beri dukungan kepada mereka ya kan. Kita berdoakan supaya timnas kita ini menjadi timnas yang terkuat lah. Ini ke depan ada pertandingan selanjutnya, timnas kita akan menghadapi timnas Guinea ya di Piala Olimpiade Paris ya. Jadi kita fokus di situ aja ya guys. Kita dukung Indonesia. Dan selanjutnya kita beri juga dukungan kepada timnas Indonesia. Nanti di bulan Juni akan berhadapan melawan timnas Irak senior ya. Timnas senior Indonesia versus timnas senior Irak. Ini dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia ya. Oke lah guys, mungkin cukup sekian video dari aku. Jika ada yang perlu ditanggapi atau memberikan saran, silakan ngebacot Ria di kolom komentar ya. See you next time.